Halo saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita berbincang-bincang dengan pastor baru, Pastor Adi Putra Adrianus Duman Tobing. Beliau Projo Kuskupan Sibolga. Selamat datang untuk Pastor Adi. Kita sampaikan salam jumpa untuk teman-teman para penonton channel Pastor Sipri Bangun SVD. Saudara-saudari, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan pastor baru, Pastor Adi, yang baru ditabiskan di Sibolga tanggal 6 Agustus 2020 yang lalu. Dan sudah di Paroki Santo Fidelis Dorong Sanggul sudah merayakan misa perdana atau misa sulung, yakni pada tanggal 15 Agustus 2020 yang lalu. Baik, Pastor Adi, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini kita berbagi sedikit dengan teman-teman para penonton di channel Sipri Bagung SPD, channel saya sendiri. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, Pastor Adi ini sudah ditabiskan tanggal 6 Agustus yang lalu. Dan sejak itu dia berada di sini untuk berlibur sekaligus merayakan misa sulung atau misa perdana. Karena itu ada 3 hal yang kita dapat tanyakan kepada Pastor Adi pada kesempatan ini. Yang pertama, Pastor Adi ditabiskan tanggal 6 dan di tengah penyebaran atau di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana pandangan Pastor Adi tentang rahmat tabisan yang diterima pada situasi sulit penyebaran virus corona atau pada masa pandemi COVID-19 ini? Silakan, saudara. Baik, terima kasih Pastor. Yang pertama memang harus memiliki rasa syukur bahwa saya masih diperkenankan menerima rahmat tabisan. Memang awalnya yang pertama sekali khawatir ya, karena pertama sekali disampaikan tanggal 29 April, tapi kemudian ditunda dengan tanggal yang belum dipastikan. Memang khawatirnya ya jangan-jangan tidak jadi. Jangan-jangan akan berlanjut. Karena memang di satu sisi ya kita juga harus memahami ya, banyak kekhawatiran umat juga dengan situasi pandemik. Bagaimana virus corona sudah mulai menguasai kita daerah-daerah Sumatera. Ya memang kita harus menghilangkan kekhawatiran dan juga percaya dengan keputusan yang ada. Tetapi memang seperti yang disampaikan bahwa kita harus memiliki, percayalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Memang seperti mungkin moto saya ya, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan murah hati, maka kamu akan diberikan kelegaan. Mungkin itu sebagai pedoman bagi saya juga semakin belajar bagaimana saya agar tenang, menghilangkan kekhawatiran. Meskipun di dalam memang khawatir, tapi harus semakin belajar untuk mengasah bagaimana saya bisa tetap tenang, tetap percaya ya, dan percaya. Kemudian memang permenungan saya yang pertama sekali adalah saya merasa bangga bisa menjadi imam, salah satu menjadi gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan umat, terutama pada situasi pandemik sekarang ini. Yaitu yang pertama sekali adalah membangkitkan semangat iman umat, membangkitkan daya kepercayaan iman umat dalam situasi yang sudah mengganggu konsentrasi psikologi umat dengan situasi COVID pandemi ini. Kemudian yang memang ketika menerima tabisan, rahmat tabisan itu, di situ memang menggugah semangat juga dan juga memberikan motivasi diri apa yang perlu saya perbuat menjadi imam di tengah pandemi yang sangat
di satu sisi juga menghilangkan iman umat juga. Situasi ini juga bisa menghilangkan iman umat, kepercayaan tentang gereja. Tetapi inilah kekuatan dan juga menjadi pembelajaran bagi saya agar mereka membangkitkan kembali daya iman mereka. Membaharui iman ya. Ya, Bahwa di tengah artinya rahmat habis yang diterima di tengah pandemi COVID-19 ini, itu juga tanda bahwa rahmat Allah atau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, dan kita sendiri atau Pastor Adi dan umat diajak untuk tetap percaya pada penyelenggaraan atau penyertaan Allah. Baik, terima kasih. Yang kedua yang dapat kami tanyakan untuk berbagi kepada teman-teman di channel ini, bahwa sukacita atau rahmat tabisan itu umumnya itu diterima dengan penuh sukacita, dan bukan hanya pastor yang menerima, tapi juga keluarga, umat, dan para sahabat kenalan. Dalam situasi normal ini sebuah pesta yang meriah dan sukacita yang luar biasa, karena orang akan berhimpun dari mana-mana. Tapi kemarin kita merayakannya secara sederhana, baik waktu tabisan di Pandan, di Sibolga, maupun waktu misa sulung di sini tanggal 15 Agustus yang lalu. Kita rayakan secara sederhana dengan mengikuti protokol kesehatan. Jumlah orang yang hadir pun dibatasi. Tentu saja ini berbeda dengan perayaan misa sulung pastor-pastor lain pada tahun sebelumnya dengan situasi yang berbeda. Kita mau dapat sedikit permenungan atau semacam refleksi bagaimana Pastor Adi melihat hal itu, pandangan pastor tentang perayaan yang sederhana di tengah pandemi COVID-19. Apakah merasa jadi sepertinya tidak ada sukacita dari keluarga atau dari umat atau dari pastor paroki atau dari teman-teman? Secara singkat kami mau tahu bagaimana pandangan Pastor Adi tentang itu. Baik, terima kasih Pastor. Kalau dikatakan sukacita, tetap ya bersukacita, karena memang itu sudah diberikan kepada kita rahmat tak bisa dan harus kita bagikan kepada umat. Nah, memang di satu sisi sukacita tetapi ada juga memang kesedihan. Karena memang suatu tradisi ya di Paroki Dolo Sanggu, bahwa ketika seorang imam mendapatkan menjalankan misa sulung, semua umat itu mendapatkan berkat pertama. Bukan hanya mungkin orang tua iya, tetapi ya kebiasaan sebagai tradisi seluruh umat stasi itu hadir dalam misa sulung, karena mereka ikut juga mendapatkan berkat yang pertama dari seorang imam yang ditabiskan dari paroki sendiri. Tapi meskipun sedih, bukan berarti kesedihan ini menjadikan kecewa atau khawatir, tidak. Tetapi sedih, umat tidak seluruhnya mendapatkan berkat di misa sulung. Tapi memang ada beberapa sebagai utusan dari stasi yang juga mendapatkan berkat itu. Ya, kita syukuri mungkin ketika mereka kembali ke stasi masing-masing dapat berbagi kasih dengan umat-umat yang ada di stasi masing-masing. Kemudian juga sebagai kekuatan memang ketika misa sulung, saya hanya mengatakan memang kepercayaan kepada pemerintah ya, itu penting. Karena pemerintah menegaskan bisa beraktivitas tapi mengikuti anjuran protokol kesehatan. Memang di satu sisi kalau kita mengandalkan hanya pengetahuan saja, untuk apa itu? Tetapi protokol kesehatan itu penting. Mungkin kita saja bisa sehat, tetapi orang yang di sekitar kita maka protokol kesehatan itu memang sangat dianjurkan. Maka seperti kita lihat ya, ketika mimpin misa pun para imam tetap pakai masker. Meskipun jauh altar dengan umat, tetapi kan protokol kesehatan itu menjamin kita, menjamin orang di sekitar kita, dan tidak terhalang rahmat yang akan kita bagikan bagi sesama. Itu saja. Oke, terima kasih. Meskipun sekarang kita ngomong tanpa masker, tapi oke. Baik, terima kasih untuk permenungan. Artinya memang kebiasaan itu ada, tradisi yang baik itu tetap kita pertahankan. Namun karena COVID-19 kita batasi, tetap ada perayaan, tetap ada sukacita, tetap bersyukur. Karena apapun pasti kita menerima rahmat Allah, rahmat Tuhan melalui rahmat tabisan, meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Maka yang terakhir ini, Pastor, memang bahwa ditabiskan di tengah pandemi COVID-19, tetapi
diutus untuk berkarya, untuk melayani, untuk menjadi gembala di tengah umat, bukan hanya saat sekarang, tapi juga untuk selanjutnya. Mungkin ada satu dua hal dari situasi penerimaan rahmat tabisan atau ditabiskan di tengah COVID-19 ini, apa harapannya? Artinya apa yang bisa dilihat ke depannya, semacam refleksi atau semacam harapan untuk ke depannya setelah ditabiskan di tengah pandemi COVID-19, lalu selanjutnya akan berkarya melayani umat, melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap umat. Apa kira-kira harapan? Ya, mungkin sebagai kita sebagai umat beriman atau juga sebagai warga negara yang baik, ingatlah memang pandemi corona ini menakutkan dan juga membuat orang bingung, jutaan orang. Tetapi ingat dan percayalah, ketika kita mengikuti protokol kesehatan, maka kita akan terbantu dalam menjalankan segala aktivitas, membatasi segala yang kebiasaan kita dalam kerumunan. Dan juga ini juga jadi hal yang penting bagi kami. Mungkin ya seperti saya, biasanya ketika seseorang ditabiskan di mana-mana misa, tapi ini bisa saja memang dengan situasi yang ada, mengikuti protokol kesehatan, memiliki batasan-batasan umat yang ada. Dan ini juga menguatkan saya. Yang pertama adalah kesabaran saya. Dua, apakah saya masih setia dalam panggilan imamat? Atau yang ketiga, masihkah saya bersuka cita di tengah pandemi seperti ini? Tapi percayalah, seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, jangan takut, inilah aku, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, terima kasih untuk Pastor Adi. Jadi teman-teman, itu kita sudah mendengar sharing atau bincang-bincang dengan Pastor Adi bahwa ditabiskan di tengah pandemi COVID-19 adalah tanda bahwa Tuhan tetap menyertai kita setiap saat. Dan meskipun demikian, meskipun kita mengalami tantangan, kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita, dan kita berharap bahwa rahmat tabisan ini sungguh membantu dan menguatkan Pastor Adi untuk tetap setia, tetap bersuka cita, dan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak untuk kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pastor Adi.